Hai guys, perkenalkan nama aku Amil. Aku seorang mahasiswi. Di sini aku mau bercerita tentang pengalaman aku sakit gusi. Rasanya tuh sakit banget guys. Ceritanya tuh bermula ketika Nung, kamu udah sampai mana ngerjainnya? Hampir selesai nih Mel, tinggal replikasinya aja. Kalau kamu? Udah hampir selesai sih. Akhirnya selesai juga. Dong. Sakit banget. Astaga Mel, kenapa? Udah berapa hari ini gusi aku sakit. Terus lama-lama makin sakit padahal udah minum obat. Kenapa ya nggak sembuh-sembuh? Emang keluhannya apa aja sih? Hati-hati loh, bahaya kalau misalkan didiemin. Gusiku terasa nyeri di saat disentuh dan mengunyah. Terus bisa berdarah dan juga bernanah. Wah, harus dibawa ke dokter tuh. Aku hubungin kakak aku aja ya, buat dibantu ke dokter, kan dia perawat. Tapi takut Nung, kalau sakit nanti gimana? Loh, kalau misalkan dibiarin nanti tambah parah loh. Kalau misalkan infeksi, gigi kamu nanti bisa dicabut. Emang kamu mau jadi ompong? Enggak lah. Udah, kita selesaikan tugas ini dulu, nanti kita baru pergi. Oke deh, tapi temenin ya Nung. Gampang. Nomor antrian 15, silakan masuk ke ruangan dokter untuk diperiksa. Ayo Mel, kita masuk. Oke, jadi Mbak Amil terkena gingivitis karena penumpukan plak dan juga karang gigi Mbak. Setelah ini Mbak jangan lupa buat sikat gigi dengan teratur, sama nanti pembersihan karang gigi minimal 6 bulan sekali. Baik dok. Nah, makanya Mil, jangan males sikat gigi dan jangan sering makan yang manis loh. Iya Nung, jangan kasih tahu dokter, malu ah. Ya sudah, obat pereda nyeri dan juga pasta gigi khususnya sudah saya resepkan. Jadi Mbak Amil nanti bisa aja langsung tebus ke apotik. Terus pas sikat gigi nih, Mbak Amil harus menggunakan sikat gigi yang bulunya lembut dan juga jangan terlalu keras saat menggosok gigi. Dan minggu depan Mbak Amil nanti harus kesini lagi ya buat check up. Cepat sembuh ya Mbak Amil. Iya, jangan lupa. Baik dokter, terima kasih ya dokter. Iya. Sejak saat itu, aku sadar bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting. Rasa sakit itu nggak enak loh guys, terus kesehatan itu juga mahal. Dari pengalamanku tersebut, aku dengan teman-temanku terinspirasi untuk mengadakan penyuluhan online di media sosial, agar orang-orang di luar sana sadar bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting, supaya terhindar dari gingivitis dan periodontitis. Yuk simak video penyuluhan kami agar dapat menambah wawasanmu. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kalian tahu nggak di dalam mulut kita terdapat jaringan yang namanya jaringan periodontal, yaitu jaringan yang mengelilingi gigi dan berfungsi sebagai penyangga gigi. Jaringan ini terdiri dari gingiva atau gusi, sementum, ligamen periodontal, dan juga tulang alveolar. Nah, penyakit periodontal ini dibagi atas dua golongan, yaitu gingivitis dan periodontitis. Bentuk penyakit periodontal yang paling sering dijumpai adalah proses inflamasi dan mempengaruhi jaringan lunak yang mengelilingi gigi tanpa adanya kerusakan tulang. Keadaan ini dikenal dengan gingivitis. Apabila penyakit gingiva tidak ditanggulangi sedini mungkin, maka proses penyakit akan terus berkembang, mempengaruhi tulang alveolar, ligamen periodontal atau sementum. Keadaan inilah disebut dengan periodontitis. Faktor penyebab penyakit periodontal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama faktor lokal yang disebut ekstrinsik dan yang kedua faktor sistemik yang disebut intrinsik. Faktor lokal misalnya disebabkan oleh plak bakteri, kalkulus, impaksi makanan, pernapasan mulut, sifat fisik makanan, dan yang terakhir adalah latrogenik dentistry, trauma dari oklusi. Sedangkan untuk faktor sistemiknya nih teman-teman, misalnya demam yang tinggi, defisiensi vitamin, pemakaian drugs atau narkoba, serta adanya faktor hormonal.
Pencegahan dilakukan dengan memelihara gigi dan mencegah serangan serta kambuhnya penyakit. Misalnya dengan cara kontrol plak, proleksis mulut, pencegahan trauma dari ulkusi, pencegahan dengan tindakan sistemik, atau pencegahan dengan prosedur ortodontik. Selanjutnya yaitu pencegahan dengan pendidikan kesehatan gigi masyarakat dan pencegahan kambuhnya penyakit. Penyakit periodontal harus ditemukan secepatnya dan dirawat sesegera mungkin setelah penyebab penyakit itu ditemukan. Menurut Glickman, ada 4 tahap yang dilakukan dalam merawat penyakit periodontal, yaitu 1. Tahap jaringan lunak, meredakan inflamasi gingiva, menghilangkan saku periodontal, dan faktor-faktor penyebabnya. Kedua, tahap fungsional, pembuatan gigi palsu, perawatan ortodonti dan splinting. Tahap ketiga, tahap sistemik, menjaga kesehatan misal dengan mengontrol pola hidup dan kebiasaan. Tahap keempat, pemeliharaan, memberikan instruksi hygiene mulut atau kontrol plak, kunjungan berkala ke dokter gigi. I just wanna love